Daur hidup hewan. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang daur hidup pada hewan. Mari kita simak penjelasannya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai dewasa, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Berikut ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu. Fase pertama kehidupan seekor kupu-kupu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-5 hari, telur itu akan menetas menjadi larva yang bentuknya ulat. Ulat itu suka makan dedaunan yang ada di sekitarnya. Saat masih tahap ulat, ia akan makan banyak sekali dedaunan. Sesudah itu, ulat akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Barulah sesudah itu berubah menjadi pupa atau yang kita kenal dengan kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari. Nah, setelah itu barulah seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. Nyamuk. Mula-mula telur akan menetas menjadi larva hanya dalam waktu 2-3 hari saja. Larva nyamuk yang dikenal dengan sebutan jentik-jentik hidup di air. Larva akan berubah menjadi pupa dalam waktu sekitar 10 hari. Selama menjadi pupa, ia akan hidup di air. Sekitar 12 hari kemudian, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Lalat. Sekali bertelur, induk lalat bisa mengeluarkan ratusan butir telur.
Telur lalat sebagai tahap awal kehidupannya biasanya ditemukan di tempat-tempat kotor, seperti di tempat sampah. Di tempat itulah biasanya lalat mencari makan. Hanya dalam waktu sehari saja, telur itu menetas menjadi larva. Larva lalat dikenal dengan sebutan belatung. Ia suka makan kotoran juga. Larva ini akan mengalami beberapa kali pergantian kulit. Lalu 2 hari kemudian larva ini berubah menjadi pupa. Saat menjadi pupa ini bentuknya seperti kepompong, keras berwarna coklat. Seminggu kemudian muncullah lalat dewasa. Katak. Katak ini termasuk hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Perubahan daur hidup katak dimulai dari telur. Induk katak biasanya menaruh telurnya di air. Sekitar 21 hari lamanya, telur itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva katak ini dikenal dengan sebutan kecebong atau gerudu. Pada tahap ini, mereka juga masih hidup di air dan bernapas dengan insang. Selanjutnya, berudu mulai muncul bagian kakinya, atau biasa disebut berudu berkaki. Selanjutnya, sekitar sebulan lamanya, keempat kakinya mulai muncul dengan sempurna dan menjadi katak muda. 3 minggu kemudian, katak muda berubah menjadi katak dewasa dan bernapas menggunakan paru-paru. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Metamorfosis tidak sempurna memiliki tahap yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung. Telur capung biasanya membutuhkan 2-5 minggu untuk bisa menetas. Setelah menetas, larva capung ini warnanya transparan. Namun beberapa jam kemudian warna larva akan berubah karena pergantian kulit. Saat tumbuh, larva capung menjadi nimfa yang bentuknya sudah seperti capung dewasa, tapi ukuran tubuhnya kecil. Kemudian nimfa capung berubah menjadi capung dewasa. Belalang. Daur hidup belalang dimulai dari telur. Telur belalang akan menetas menjadi nimfa. Nimfa belalang memiliki bentuk tubuh seperti belalang dewasa, namun tidak memiliki sayap dan organ reproduksi. Nimfa belalang akan mengalami 5 tahap pertumbuhan sampai menjadi belalang dewasa, mulai dari pergantian kulit kutikula, pelepasan penutup keras bagian tubuh nimfa, hingga pertumbuhan sayap yang bertahap. Biasanya tahapan nimfa berlangsung selama 5 atau 6 minggu pada belalang. Belalang yang sudah dewasa mengalami pertumbuhan sayap secara utuh kira-kira selama 1 bulan. Biasanya belalang dewasa hidup sekitar 2 bulan. Kecoa. Telur kecoa tersimpan dalam kantung telur yang menempel pada perut induk kecoa, tapi kemudian dilepaskan atau disembunyikan sebelum waktunya menetas. Setelahnya, telur yang menetas akan menjadi nimfa. Nimfa biasanya berwarna putih, tapi kemudian akan berubah menjadi coklat dan tubuhnya mengeras. Nimfa kecoa ini terlihat mirip kecoa dewasa, namun tanpa sayap. Kemudian, ia berganti kulit luar beberapa kali sebelum menjadi kecoa dewasa. Umumnya, proses nimfa menjadi kecoa dewasa membutuhkan waktu beberapa minggu. Nah,
Nah, sekarang kita akan belajar pentingnya pelestarian makhluk hidup. Nah, pelestarian makhluk hidup ini ada tujuannya, yaitu yang pertama melindungi hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua, membudidayakan hewan dan tumbuhan langka. Usaha untuk pelestarian makhluk hidup itu yang pertama ada melindungi hewan dan tumbuhan. Ini adalah usahanya ya. Nah, contoh melindungi hewan dan tumbuhan itu kita bisa dengan cara membuat taman nasional. Dapat dilihat dalam gambar, ada gambar Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi badak Jawa. Nah, Taman Nasional sendiri berfungsi sebagai perlindungan terhadap makhluk hidup dan ekosistemnya, contohnya Taman Nasional Gunung Leser di Aceh, Ujung Kulon di Banten, dan Baluran di Jatim. Yang berikutnya yaitu cagar alam. Dapat kita lihat dalam gambar terdapat bunga Rafflesia arnoldii yang berada di cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Fungsi cagar alam sendiri yaitu untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah agar tetap dalam keadaan alami. Contohnya cagar alam Pangandaran Jawa Barat, Kawah Ijen di Jatim, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu Suaka Marga Satwa. Fungsi Suaka Marga Satwa yaitu untuk melindungi hewan yang hampir punah. Contohnya Suaka Marga Satwa Muara Angke Jakarta dan Bawean di Jawa Timur. Kemudian cara membudidayakan hewan dan tumbuhan langka, yaitu yang pertama bisa dengan cara penangkaran. Nah, penangkaran sendiri yaitu tempat pembiakan hewan. Contohnya penangkaran buaya. Lain lagi dengan tumbuhan. Tumbuhan dapat kita budidayakan dengan cara pembibitan. Nah, pembibitan adalah penyemaian dan pengembangan bibit untuk ditanam. Contohnya pembibitan pohon cendana dan sebagainya. Sekian video tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup dan tugasnya. Silakan kalian buka Bupena 4C halaman 24 sampai 25 dan halaman 80 sampai 81. Kerjakan muatan IPA saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.